Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiiyah. Kali ini saya akan membahas terkait klasifikasi citra ya. Sebenarnya di video saya itu sudah banyak ya terkait klasifikasi citra. Misal saya tunjukkan klasifikasi. Nah, kita cek. Nah, ini banyak terkait citra daun kentang, terus jenis pisang, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Akan tetapi karena dosen itu memang tugasnya adalah peneliti, jadi lebih banyak poinnya pada saat kita menjadi dosen itu ke penelitian. Tujuannya apa? Karena memang dosen itu disuruh mengupgrade, dan upgrade terus keilmuannya. Nah, akhirnya saya punya mahasiswa bimbingan terkait skripsi. Skripsinya terkait apa? Klasifikasi jenis pisang berdasarkan fitur warna, tekstur, bentuk, citra menggunakan SVM dan KNN. Nah, kalau yang ini, yang di sini sebenarnya sudah ada di video ini klasifikasi jenis pisang, kan, tetapi yang di video ini hanya fokus ke 5 jenis ya, jenis pisangnya hanya 5. Terus kalau yang di mahasiswa berikutnya itu lebih ke 7 jenis. Yang pertama yang berbeda, jenis pisangnya ada 7, kemudian fitur-fiturnya juga berbeda, metodenya juga berbeda. Nah, fitur yang dipakai di sini ada fitur warna, kemudian fitur tekstur, fitur bentuk dengan metode SVM dan KNN. Saya contohkan karena di sini saya menggunakan MATLAB ya. Saya contohkan datanya ada berapa, kita baca. Kalau nanti kurang besar, nanti saya kopikan ini link artikelnya, saya tulis di deskripsi, nanti bisa di-download sendiri artikelnya, dimana datanya itu sebanyak 399 citra. 399 citra itu terdiri dari 7 jenis ya, baik dipakai untuk training ataupun testing nanti. Nah, terus dimana masing-masing fitur itu mempunyai nilai akurasi yang berbeda-beda. Mulai dari fitur warna akurasinya 41,67%, kemudian fitur bentuk, fitur tekstur 33%, fitur bentuk 83%. Jadi yang paling bagus adalah fitur warna. Nah, metode yang paling bagus adalah metode apa? Yaitu metode KNN. Loh, kok bisa KNN lebih bagus ya? KNN di sini yang paling bagus adalah K2. Kemudian fitur yang paling bagus tetap kalau yang KNN fitur yang paling bagus adalah fitur tekstur. Sedangkan yang SVM fitur yang paling bagus adalah fitur warna. Langsung saya menggunakan fitur warna dan fitur tekstur ya, sesuai di sini. Jadi langsung saya tunjukkan di sini terkait pisang di mahasiswa bimbingan saya cekkan. Nah, ini udah data latihnya ada di folder data latih, data ujinya sudah ada di folder data uji. Terus fiturnya yaitu fitur warna. Misal ini ya, fitur warna menggunakan rata-rata RGB. Terus fitur standar deviasi RGB. Terus sequence RGB. Terus misalkan saya nggak pakai entropinya, misalkan entropinya saya hapus, misal saya komentar, nggak saya pakai. Nah, ini fitur warna, jadi entropinya tidak dipakai, saya hapus. Misalkan saya tambahi dengan fitur varian, misalkan varian ya, saya tambahkan varian R itu berarti varian RGB, red sama dengan var double, nama gambarnya image, komponen pertama R itu red, oke, kurung. Oke, ini red. Berikutnya G,
G, B. Saya rubah nama variabelnya G, terus B. Komponennya berarti kalau green itu komponen 2, kalau blue komponen 3. Sudah, ini saya tambahkan yang warna. Oke ya. Warna berarti vari R, vari green, vari blue. Oke, sudah. Berarti ada 9 kolom untuk yang warna. Jadi gambar yang awalnya ukurannya berapa, misalkan ukurannya 150 kali 300, terus hanya diambil fitur 9. Jadi akhirnya kolomnya jadi 9. Yang awalnya ukurannya berarti kali berapa tadi, misalkan 150 kali 150 berarti ya berapa itu, akhirnya hanya tinggal 9. Makanya kadang gambar itu perlu diambil fitur, karena nggak mungkin ya kalau komputernya nggak ngatasi, nggak mungkin semua pixel dipakai, nggak mungkin ya. Terus kecuali kalau memang menggunakan algoritma deep learning ya. Terus berikutnya dari fitur warna saya rubah ke fitur grayscale. Dari warna ke gambar warna dirubah ke grayscale. Terus saya ambil fiturnya adalah ini. Jadi kontras, korelasi, energi, homogeneity. Jadi saya tetap pakai rata-rata grayscale-nya, standar deviasinya, kontras, korelasi, energi, homogeneity. Saya tambahkan entropi misalkan. Entrop N sama dengan entropi kurung buka double gray. Penulisannya gray ada S. Nah, kayak gini. Oke, sudah. Jadi gambarnya yang grayscale tadi saya cari entropi, maka di sini saya tambahkan entropi. Oke. Nah, yang bentuk tidak, karena saya tadi lihat di artikelnya ya, bisa dicek bahwa yang bentuk itu minim, baik itu algoritma SVM ataupun KNN, minim sekali ya ini. Nah, ini hanya 8 kalau SVM, kalau KNN 45. Otomatis saya hanya menggunakan 2 misalkan. Jadi ini saya blok, saya tidak pakai. Ya, saya tidak pakai, saya kasih komentar. Oke. Terus nanti setiap data training ataupun testing bisa diambil. Jadi misal ini nanti data latte, ya ini dirubah data latte. Kalau ini data uji, ya dirubah data uji. Seperti itu ya. Jadi misalkan ini warna uji. Nah misal ini saya kasih biar beda dengan data sebelumnya. Warna uji, tekstur uji. Terus bentuk nggak ada ya, jadi saya kasih komentar, artinya bentuk tidak dipakai ya. Ini untuk yang pengambilan fitur. Jadi langkah untuk melakukan proses klasifikasi citra, pahami dulu fitur yang dipakai apa. Jika fitur tersebut adalah untuk citra berwarna, berarti fiturnya apa gitu. Kalau fitur yang dipakai adalah dari teksturnya, berarti tekstur itu biasanya citranya harus grayscale. Nah, itu juga harus dipahami. Jadi tahapannya harus benar-benar paham. Tidak perlu bingung masalah ini spek komputer saya dan sebagainya. Untuk masalah spek itu nanti bisa dipelajari jika kita paham alur atau sistem yang kita bangun. Sistemnya apa, metodenya apa, seperti itu. Ya. Terus ini kenapa kok datanya banyak atau tidak, itu pengaruh enggak ke akurasi? Kenapa kok ini akurasinya rendah, hanya sekian? Ini yang pertama, data itu enggak perlu diolah-olah dulu ya. Jadi data citra itu cukup. Misalkan data yang kita ambil, biasanya yang saya pakai acuan adalah data dari Kaggle. Kalau data dari Kaggle modelnya seperti itu, berarti saya harus nyari data yang hampir sama kayak gitu. Enggak usah dirubah. Masalahnya yang di mahasiswa bimbingan saya ini datanya dirubah dulu. Ada proses pengolahan gambar yang modelnya kayak gini. Saya tunjukkan. Saya bersihkan. Ini artinya ada apa istilahnya, debaknya. Ini ya tunjukkan. Nah, ini ada kayak hitamnya, itu nggak perlu sebenarnya. Masalahnya di situ. Jadi nggak perlu dibuat hitam kayak gini, nggak perlu. Cukup murni hasil foto gambar, ya udah difoto gitu aja gambarnya. Contoh kayak yang hasil dari Kaggle yang benar ya itu. Nanti pasti hasil akurasinya tetap
biar bisa menyesuaikan. Sebentar saya tunjukkan yang hasil dari Kaggle. Ini buah, saya tunjukkan. Nah, murni kayak gini aja. Misalkan kalau ini yang dipakai ini, ya udah kayak gini aja. Misalkan yang dipakai ini lagi, ini satu, udah ini aja. Jadi nggak perlu diolah, dibuat hitam dan sebagainya. Perlu murni gambarnya udah itu. Itu saran saya, ya, saran saya. Jadi langkah untuk melakukan klasifikasi citra yaitu citranya harus diambil dulu fiturnya, terus kita menyesuaikan dengan metode. Metodenya pakai apa, ya udah nanti tinggal menyesuaikan. Fiturnya pakai apa, itu juga menyesuaikan. Nah, tapi kalau yang deep learning, maka khusus ya untuk yang deep learning, maka yang deep learning itu tidak perlu bingung ngambil fitur, ya, tidak perlu bingung ngambil fitur, karena di dalam tahapan deep learning itu sudah ada proses ekstraksi fitur atau fitur map, ya. Jadi itu pesan saya. Oke, saya lanjut. Ini tadi data uji yang saya pakai. Loh, kenapa kok nggak menggunakan interface, ya? Karena beberapa publikasi saya itu nggak selalu pakai interface, ya. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah nggak harus selalu pakai interface, ya. Nggak harus. Terus kalau mau pakai interface ya bisa, tetap bisa, ya. Ini data kita ambil, artinya data yang ada di folder uji itu semuanya yang gambar 1 sampai terakhir diambil fitur-fiturnya. Fitur-fiturnya yaitu yang saya pakai adalah fitur warna dan fitur tekstur, ya, ada 2 fitur. Yaitu ini. Untuk yang tekstur ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 kolom. Terus kalau yang fitur warna ada 9 kolom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh ya, ini ketambahan varian tadi. Jadi 12 fitur. Oke. Terus nanti disimpan dalam bentuk Excel. Oke ya. Terus saya running. Ini masih proses running. Jadi kalau kita proses running, mau ngolah lagi lainnya boleh. Misalkan pada saat kita melakukan klasifikasi terus menguji akurasi, maka wajib harus tahu kelas, ya, kelasnya. Jadi akurasi itu bisa terdeteksi kalau ada kelas aslinya, Jadi data uji ini kelas aslinya apa, kayak gitu. Nah, otomatis kita harus buat kelas. Seingat saya ini sudah ada kelasnya, kita cek ya. Kelasnya ada di sini. Kita kembali ke folder yang MATLAB tadi. Nah, ini sudah ada kelasnya. Nah, kelas masing-masing, baik itu KNN atau SVM, itu datanya harus angka, ya. Otomatis kelasnya harus dibuat angka. Oh, bisa nggak ya? Misalkan saya buat kategori. Tergantung metodenya, ya. Tergantung metodenya. Jadi contoh, ini ada kelas. Kita cek dulu. Nah, ini kelas ini saya buat angka. Ini berarti data uji, ya. Kita lihat astagfirullahaladzim. Data uji nih. Nah, ini ada 84. Ada 7 kelas kan? Ini data uji, ini di variabel kelas. Jadi, untuk menguji akurasi itu butuh kelas grounded-nya, kelas aslinya. Logikanya seperti itu. Terus untuk yang kelas training di sini. Nah, ini yang kelas training, datanya sebanyak berapa? Tadi saya sudah nyebutkan, ya, 399. Oh, ini tadi 399 kan total, nah, berarti dibagi dengan data training, data tes, akhirnya yang data training ada 315. Nah, ini kelasnya harus dibuat juga. Jadi selain mengambil fitur, kelasnya sudah siap. Oke, kita mulailah proses training sama testingnya. Yang pertama untuk training SVM. Untuk yang SVM, karena waktu saya publikasi di sini, ini yang artikel ini saya publikasikan, ini menggunakan MATLAB 2017. Nah, terus karena laptopnya habis saya restart, saya install ulang, akhirnya saya download yang 2021 sebagai student, Nah, itu akhirnya yang SVM-nya tidak bisa menggunakan yang
model dari publikasi ini. Kalau yang model publikasi ini itu menggunakan fungsi SVM multi SVM atau SVM multi, saya agak lupa ya. Tapi itu nggak bisa untuk yang di 2021. Akhirnya saya menggunakan model lain. Saya contohkan. Saya cari dulu multi SVM. Seingat saya di video saya juga sudah pernah saya tuliskan di sini. Nanti bisa dicek di sini nih ya. SVM multi menggunakan fungsi yang ada di MATLAB, bisa dicek nanti. Kita menggunakan fungsi yang itu, tidak menggunakan multi SVM karena beda MATLAB versinya. Nah, ini fungsinya yaitu ini fit COC ini. Saya copy ya fungsinya. Oke. Terus saya baca datanya, ini yang SVM dulu. Data fitur yang training tadi, yang training belum kita lakukan. Ini saya bersihkan dulu. Maaf ya, tadi belum. Ini baru data uji. Yang training kita rubah. Nah, data latih. Oke. Terus kolom-kolomnya sudah sama, tinggal rubah nama filenya, warna latih, tekstur latih. Oke, sudah saya running. Nanti kalau sudah selesai akan muncul di workspace variabel-variabelnya. Kalau belum selesai berarti ini masih proses, ini belum muncul tanda panah 2 di bawah di command window-nya. Oke, langsung saya mulai dulu. Data latihnya misalkan saya baca X itu data latih, XLS read. Misalkan tadi warna dulu ya, warna latih .excel. Kolom-kolomnya harus dilengkapi karena di sini. Nah, ini sudah selesai. Ya. Warna latih ini misalkan yang saya pakai warna dulu, itu kolomnya kan ada 12 ya ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12, berarti kolomnya sampai 12 ya. Berarti A1, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Berarti L. Nah, tadi kelasnya, kelas latihnya itu sampai 315. Ini ya, kita lihat 315. Maka kita harus samakan 315. Oke, sudah. Yang X-test itu juga sama. Ini nanti untuk X-testnya itu untuk menghasilkan, oh ini kelas apa gitu, yang dari program. Warna, maaf kurang R, warna uji .excel sama ya, kolomnya A1 sampai L, cuma L-nya sampai berapa kita sesuaikan. Data tes ini sampai 84 baris ya, 84 baris, 84. Oke, sudah. Kemudian Y, yaitu untuk melakukan training kan harus lengkap dengan labelnya ya, labelnya baik itu SVM ataupun KNN. Tadi XLS read, tadi grup kalau filenya grup. Nah, saya cocokkan di sini grup. Ya benar. Group.excel. Kemudian kolom A1 sampai A315. Sudah. Kemudian Y-test itu karena untuk menguji akurasi kan harus membandingkan ini sesuai nggak hasil program dengan data aktualnya. Nah, kayak butuhnya itu tujuannya. Berarti Y-testnya kita baca XLS read. Tadi di variabel kelas .excel. Kemudian A1 sampai A tadi datanya sampai 84. Oke, sudah. Kemudian untuk proses training ini train sama dengan fungsinya fit COC. Kemudian datanya adalah X, Y-nya adalah ini. Nah, ini. Terus untuk hasilnya klasifikasi
berarti predik, terus data hasil training terhadap data tesnya, tes. Sudah. Ini ya. Selanjutnya kita cek akurasinya. Akurasi sama dengan 0. Jumlah barisnya, baris, kolom, hitung size-nya terhadap y-test. Ini saya bersihkan dulu. Terus perulangan for i sama dengan 1 sampai baris. Kemudian if jika y-test i sama dengan klasifikasi i sama kan, kalau sama berarti akurasi sama dengan akurasi ditambah 1 n. Jika tidak, tidak usah dihitung. Terus total akurasinya, total sama dengan akurasi dibagi jumlah baris dikali 100. Oke, kita running. SVM fungsi. Si proses. Ini ya. Ini masih ada tanda kayak gini, belum ada tanda lagi, berarti masih proses, dan di workspace-nya masih kosong. Kita tunggu mungkin sekitar 2 menit lagi. Kita tunggu. Mohon maaf ya, saya kurang pinter ngedit video, jadi nanti kadang ada suara anak, suara suami, atau ada berseberangan anak atau suami, maka itu saya nggak bisa ngedit, nggak pinter ngedit. Jadi mohon maaf sebelumnya. Nah, ini kelihatan hasil akurasinya adalah 13,095. Jadi berbeda dengan yang fungsi yang SVM, ya fungsi yang SVM-nya. Kalau kita lihat hasil klasifikasinya, nah ini 4, 4, 7, 6, 7, 4, 4. Nah, ini hasil klasifikasi yang program. Kalau yang data aktualnya yang ini, y-test. Nah, harusnya kayak gini. Jadi hasil akurasinya malah lebih rendah kalau menggunakan SVM yang ini, 13,09. Artinya 13,1. Sedangkan yang di artikel ini, nah, akurasinya untuk yang warna 41. Ya. Karena mungkin beda kolomnya, mungkin apa, ya, bisa pengaruh. Terus untuk yang bentuk nanti tinggal menyesuaikan, tekstur ya, tinggal menyesuaikan, berarti tekstur ya di sini. Kita tekstur yang dirubah hanya kolom teks, variabel teksturnya saja. Ini kita bersihkan. Terus ini sama semua. Ya, ini sama semua. Fungsinya fit CO, terus predik. Nah, kayak gitu. Kalau menggunakan neural network itu biasanya SIM. Ya. Ya, gitu. Oke, kemudian saya coba running lagi. Kalau yang tadi yang warna akurasinya tekstur, oh maaf ya, saya tulisnya salah. Nah, kurang S. Saya bersihkan. Kalau error nggak usah gugup ya, kita set aja. Kalau memang sudah mentok buntu, nggak apa-apa, kita istirahat dulu. Nah, yang tekstur akurasinya lebih tinggi, 22,62. Nah, dibandingkan yang di artikel ini tadi berbeda. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi langkah untuk melakukan proses klasifikasi citra, seingat saya di sini sudah lengkap sekali penjelasannya. Nah, ini ya. Jadi citra data dilakukan konversi jika mengambil fitur tekstur. Ini jika data biner berarti diambil fitur bentuknya, warna ya sudah diambil, terus ini prosesnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, mohon maaf jika ada suara yang kurang jelas, ada suara anak atau sebagainya.
Mohon maaf, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah menonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.